Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para saudaraku yang dimuliakan Allah, pada konten ini kami ingin membuat pengajian ilmu tauhid sebagai tambahan kajian pada channel Muhadzir Al-Asyi TV. Nah, ini adalah ngaji pertama ilmu tauhid pada channel kami ini, yang kami bacakan kitab Kifayatul Awam. Untuk hari ini, karena ini pertama, maka ngajinya adalah masalah hamdalah, ya, masalah puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai menulis kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis kitab ini menulis kitab ini dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kitab kuning itu tetap dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu? Apakah itu sebuah hanya tradisi para penulis kitab kuning, para ulama dalam menulis kitab, atau itu sebuah syariat? Nah, ternyata ini adalah sebuah syariat, yaitu dengan mengikut kepada kitab-kitab samawiyah, di mana kitab-kitab samawiyah yaitu kitab-kitab wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para rasul-rasul tetap dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab samawiyah yang paling mulia adalah kitab Al-Quran Al-Karim. Nah, dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertama dalilnya. Yang kedua, karena beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat populer, yaitu bunyinya kullu amri zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajzam au aqta. Artinya, setiap perkara ini adalah pekerjaan, walaupun pekerjaan qaulian, pekerjaan perkataan,
berbicara. Yang baik, zibalin yang baik. La yubda'u, yang tidak dimulai pada perkara tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu abtar atau ajzam atau aqta, artinya sedikit berkah, bahkan bisa jadi tidak ada berkah. Nah, berkah itu apa? Berkah adalah bertambah kebaikan, ada kebaikan pada perkara yang kita lakukan itu. Maka kalau tidak kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemungkinan besar itu tidak ada berkah pada perkara itu, atau sedikit berkahnya. Maka oleh karena itu, para ulama dalam menulis kitab itu tetap memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, karena mengikut pada Al-Quran, pada kitab Samawiyah, dan beramal dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang barusan saya bacakan. Kemudian di depannya dimulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga semua para ulama dalam menulis kitab tetap mulai juga dengan Alhamdulillah. Ini juga sebuah syariat, bukan sebuah tradisi, sebuah syariat. Apa syariatnya? Yaitu juga seperti bismillahirrahmanirrahim tadi, yaitu karena mengikut dengan Al-Quran. Mengikut dengan Al-Quran, yaitu setelah bismillahirrahmanirrahim itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil. Dan juga beramal dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah kullu amri zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Seperti hadis hampir sama dengan riwayatnya dengan hadis yang tentang bismillah tadi, yaitu setiap pekerjaan, baik pekerjaan ngomong, berbicara yang baik, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka itu tidak sedikit berkah atau tidak ada berkah. Nah, jadi ada dua anjuran dalam agama, dalam hadis Rasulullah, agar kita memulai segala pekerjaan yang baik itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat lain dengan alhamdulillah. Nah, nampaknya seolah-olah dua hadis ini terjadi ta'arud atau kontradiksi atau beradu. Kalau kita beramal dengan hadis bismillahirrahmanirrahim yang tadi, maka bagaimana dengan hadis yang anjuran mulai dengan alhamdulillah? Nah, di sini kita bingung. Maka para ulama telah menyelesaikan persoalan ini, yaitu mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dulu. Kenapa? Yang pertama alasannya karena Al-Quran itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alasannya adalah karena ibtida. Tadi dalam hadis yubda'u, dimulai, ibtida. Mulai itu ada dua, ibtida itu ada dua. Ada ibtida hakiki dan ada ibtida idhafi. Nah, ini dia. Ibtida hakiki adalah ibtida atau permulaan yang tidak didahului oleh sesuatu yang lain yang dimaksudkan. Ya, itu ibtida hakiki. Begini definisinya. Al-ibtida hakiki huwa al-ibtida, mulai permulaan ibtida bima, dengan sesuatu yang taqaddama amamal maksud, yang terjadi sebelum yang dimaksudkan. Walam yasbiquhu syai', dan tidak
didahului ibtida itu oleh sesuatu yang lain. Artinya di ibtida itu pertama. Sesuatu itu pertama yang kita mulai, baru mulai yang lain. Tidak pernah dimulai dengan sesuatu yang lain dulu. Itu sudah hakiki. Wa ibtida idhafi huwa. Ibtida idhafi adalah al-ibtida bima, mulai dengan ibtida, memulai permulaan dengan ma, sesuatu yang taqaddama amamal maksud, yang terdahului di depan maksud, artinya sebelum yang dimaksudkan, sebelum perkara yang dimaksudkan. Was sabaqahu syai' amla, baik sesuatu yang dimaksudkan, baik ibtida itu telah didahului oleh sesuatu yang lain atau belum. Nah, ini ibtida idhafi. Maka para ulama berdasarkan aplikasi atau yang terjadi pada Al-Quranul Karim, mengambil kesimpulan hadis tentang anjuran mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibtida hakiki, dan hadis anjuran mulai dengan Alhamdulillah itu adalah ibtida idhafi. Nah, jadi maka dengan demikian tidak terjadi lagi kontradiksi, tidak terjadi lagi ta'arud, berlawanan antara dua hadis. Nah, hadis yang tentang bismillah itu maksud Rasulullah adalah ibtida hakiki. Hadis yang dimulai dengan alhamdulillah itu maksud Rasulullah adalah ibtida idhafi. Maka prakteknya para ulama dalam menulis kitab itu tetap setelah bismillah alhamdulillah gitu. Kemudian al-munfarid bil ijad. Al-munfarid bil ijad. Arti al-munfarid bil ijad ini bara'atul istihlal kalau dalam istilah ilmu balaghah. Bara'atul istihlal, ya, menyebut sesuatu, menyinggung sesuatu yang ingin kita bicarakan pada awal muqaddimah. Al-munfarid bil ijad. Arti al-munfarid bil ijad adalah tadi kan alhamdulillah, artinya segala puji itu berhak bagi Allah. Allah yang mana? Allah al-munfarid bil ijad. Allah yang sendiri bil ijad, dengan mengadakan. Maknanya Allah yang ikhtassa, yang terkhusus dengan mengadakan segala perkara, asya, ikhtiyar, baik perkara yang ikhtiyari atau yang ittirari. Makna perkara-perkara ikhtiyari adalah perkara-perkara yang memang terjadi dengan ikhtiar kita, atau ittirari, perkara-perkara yang terjadi bukan dengan ikhtiar kita, seperti gerakan cincin pada jari tangan kita. Ketika kita menggerakkan jari, itu gerakan ikhtiyari. Lalu cincin yang ada pada jari itu ikut gerak. Nah, bergeraknya cincin itu namanya gerak ittirari. Nah, jadi Allah al-munfarid sendiri dengan mengadakan semua itu. Ya. Hanya Allah maksudnya yang mengadakan semua itu, baik yang sifatnya ikhtiyari atau ittirari. Khairuha wa syarruha, baik apakah itu perkara yang baik atau buruk. Nah, walaupun yang buruk itu sebenarnya tidak boleh kita menisbahkan kepada perbuatan Allah Ta'ala. Hanya boleh pada dalam majelis ilmu seperti ini. Nah, kalau dalam majelis pengajian itu boleh kita jelaskan kepada murid, kepada jamaah bahwa yang buruk juga
Allah yang mengadakan. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang buruk itu tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Itu tidak ada adab kita dengan Allah Ta'ala. Nah gitu. Nah, dan ini para saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, tulisan pengarang musannif, pengarang kitab Kifayatul Awam ini, Al-Munfarid bil Ijad ini, beliau mengicarahkan bahwa isi kitab ini adalah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriktikad bahwa hanya Allah yang mengadakan segala asya yang tadi, yaitu pada sifat wahdaniyah. Wahdaniyah terbagi kepada 3, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada pada sifat, dan wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah pada af'al artinya hanya satu yang ada perbuatan, yaitu perbuatan Allah Ta'ala. Maka segala perbuatan yang ada di alam ini, Allah itu perbuatan Allah Ta'ala pada hakikatnya. Allah yang berbuat. Nah, Allah yang mengadakan. Begitu. Nah, di sini juga pengarang kitab ini sedang icarah kepada menolak mazhab Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah, di mana mereka menyatakan, berakidah bahwa perbuatan-perbuatan ikhtiyari itu hamba yang mengadakan, bukan Allah Ta'ala. Nah, ini beliau tolak dengan kata Al-Munfarid bil Ijad. Allah itu sendiri dalam mengadakan segala perkara. Hanya Allah yang mengadakan segala perkara. Nah, begitu ya. Kemudian ijad, apa arti ijad? Al-ijad huwa ibrazul mumkin minal adami ilal wujud. Ijad itu mengadakan segala yang mungkin. Makna mungkin ini adalah yang boleh ada. Ya, yang boleh ada, boleh tidak ada. Bukan yang mustahil. Mengadakan yang mungkin dari tiada kepada ada. Nah, itu makna ijad. Ya. Jadi Al-Munfarid bi Ijad, hanya Allah yang mengadakan segala yang mungkin dari tiada kepada ada. Di sini ada pertanyaan, kenapa musannif pengarang kitab ini hanya dengan kata ijad, padahal tidak menyebut i'dam? Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa i'dam juga Allah yang mentiadakan. I'dam itu artinya tiada. Seharusnya pengarang kita menulis Al-Munfarid bil Ijadi wal i'dam. Sendiri Allah dengan mengadakan dan mentiadakan. Kenapa tidak disebut i'dam? Nah, pencarah kitab Kifayatul Awam ini menjelaskan bahwa itu karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada khilafiyah mengenai i'dam itu. Imam Haramain menyatakan i'dam itu sudah terjadi dengan sendirinya tak kala Allah menetapkan sebab-sebab wujud, sebab-sebab ada terhadap suatu perkara. Maka i'dam itu terjadi dengan sendirinya. Tetapi ada sebagian lain menyatakan bukan seperti itu. Maka oleh karena itu penulis kitab Kifayatul Awam menyebut saja ijad, sebab ijad itu sepakat, ijma' semua dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya Allah yang mengadakan. Sedangkan i'dam itu khilafiyah, maka disebut saja ijad karena itu yang sepakat. Nah, begitu ya. Mungkin cukup di sini pengajian kita hari ini tentang tentang hamdalah. Semoga ada manfaat, ada ilmu tentang hamdalah dan tentang bismillah. Wallahu a'lam bishawab.
Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa antaliq bihi lisanana wa qawi bihi 'azmana bi khawlika wa quwwatika fa innahu la khawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.